قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لموت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalam ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Bismillah, kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita tentang kitab Alfiyah Ibnu Malik sampai bait yang ke-30. Sampai bait yang ke-30. Fa bisanadil muttasil musannif rahimahullahu qala warfa' biwawin wa unsiban warfa' biwawin wa biyajru wa unsibi salima jam'i amirin wa mutnibi. Perhatikan di layar monitor. Warfa' biwawin, rafa'kanlah dengan menggunakan tanda waw. Rafa'kanlah dengan menggunakan tanda waw. Dengan tanda waw. Wabiya dan dengan tanda ya. Ujrur, jarkanlah, wansibi dan nasabkanlah. Salima jam'i amirin wa mudnibi, yaitu untuk jamak mudzakkar salimnya lafaz amirin dan juga lafaz mudnibi. Ini bait yang ke-30. Pembahasannya masih berkaitan tentang penggantian suatu huruf terhadap tanda i'rab yang berupa harokat. Hanya ada 3 pembahasan ya ikhwah. Yang 2 sudah kita bahas, yaitu untuk asma khamsah, kemudian ataupun asma sittah. Kemudian yang kedua adalah isim musanna ataupun isim tasniyah. Sedangkan yang terakhir ini adalah jamak muzakkar salim. Ataupun sebagian ulama menggunakan istilah yang lainnya untuk jamak ini adalah al-jama' ala haddil musanna. Al-jama' ala haddil musanna. Jamak menurut batasan dari isim tasniyah. Maksudnya bagaimana di situ adalah kalau kita perhatikan bahwa untuk isim tasniyah itu ada 2 huruf yang dijadikan sebagai penanda bahwa itu adalah isim tasniyah. Bukan sekedar 1 huruf saja, tapi dua huruf.
yaitu alif sama nun ataupun ya sama huruf nun. Ini untuk jamak mudzakkar salim juga sama, walaupun hurufnya berbeda tapi mereka adalah dua huruf, yaitu wawu sama nun ataupun ya sama huruf nun. Sehingga ulama di sini sebagai mereka menggunakan istilah al-jama' ala haddil musanna. Kalau antum mendapatkan istilah al-jama' ala haddil musanna, maka yang dimaksudkan adalah jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim ya ikhwah, definisinya bagaimana? Adalah suatu lafaz yang menunjukkan arti menunjuk arti tiga ataupun lebih. Perhatikan ini, ada jamak berarti artinya adalah sesuatu yang banyak ataupun orang-orang banyak. Di sini disebutkan jamak muzakkar. Kalau muzakkar berarti dia adalah laki-laki. Berarti di situ ada laki-laki banyak. Artinya bahwa jamak muzakkar salim itu adalah jamak yang menunjukkan laki-laki ataupun laki-laki banyak. Ada istilah salim di sana, jamak muzakkar salim. Salim di situ kata para ulama adalah karena bentuk mufradnya itu tidak ada yang dirubah. Tinggal menambah wawu sama nun ataupun ya sama nun, jadilah jamak muzakkar salim. Jadi bentuk tunggalnya itu tidak diotak-atik. Sekarang perhatikan di layar monitor. Ini kita yang mengupas terlebih dahulu masalah definisi dari ataupun penamaannya. Insya Allah kita kupas sebagaimana disampaikan oleh para ulama. Kita tinggal menerangkan saja. Insya Allah semua telah tertulis dalam buku-buku nah. Insya Allah mudah untuk dimengerti. Kita punya istilah ya Pak sekalian, yang disebut sebagai jamak muzakkar salim. Muzakkar as-salim. Jamak jelas artinya melebihi dari 3. Walaupun ada khilaf di antara para ulama, bahkan ulama-ulama usul fikih sendiri ada khilaf di antara mereka, apalagi saat dibuat perbandingan antara ulama usul fikih sama ulama al-lughah ataupun ahli lughah. Apakah jamak itu batas minimalnya 2 ataukah batas minimalnya adalah 3? Semua punya nilai kebenaran masing-masing. Ada yang mengatakan 2, ada yang mengatakan 3. Di antara ulama yang mengatakan bahwa jamak itu minimal adalah 2. Karena kenapa? Karena kalau kita lagi sholat berjamaah, bisa dianggap sebagai sholat berjamaah adalah saat ada walaupun satu orang makmum yang sholat bareng-bareng dengan kita, maka sudah bisa disebut sebagai jamak. Ini menurut sebagian ulama. Sebagian ulama yang lainnya bahwa jamak itu minimal adalah 3. Minimal 3. Artinya kalau 2 sudah ada penyebutan sendiri, tidak bisa disebut sebagai jamak. Karena kalau cuma 2 disebut sebagai isim musanna. Sedangkan kalau 3 maka itulah yang bisa disebut sebagai jamak. Berarti kalau kita bilang jamak maka di situ artinya adalah 3, minimal 3 ataupun lebih. Ini yang disebut sebagai jamak. Kemudian muzakkar artinya adalah laki-laki, bukan berupa muannats. Muzakkar laki-laki, muannats adalah perempuan. Salim, perhatikan di sini ada istilah salim. Salim artinya selamat. Selamat di sini maksudnya adalah tidak ada perubahan dari segi mufradnya. Artinya saat ada suatu lafaz, lafaz yang tunggal ini mau dijamakkan ke dalam jamak muzakkar salim, maka susunan hurufnya ataupun komponen pembentuk hurufnya, baik dari segi urutannya ataupun harokatnya, tidak ada yang diotak-atik. Maka inilah yang disebut sebagai salim. Karena bentuk mufradnya, bentuk tunggalnya tidak diapa-apakan, tinggal menambah tambahan wawu sama nun ataupun ya sama nun. Sebagai contohnya, perhatikan ya ikhwah sekalian. Kita punya lafaz shaim. Artinya orang yang berpuasa. Kita perhatikan urutannya hurufnya adalah shad, alif, hamzah, kemudian huruf mim. Kita harokatin sekalian.
Kelihatan insyaallah. Afwan untuk suaranya, apakah terdengar dengan jelas ataukah tidak ya, Ikhwan? Tadi lupa bertanya dari awal. Insyaallah. Kita khawatir terjadi sebagaimana hari-hari kemarin. Sudah ngomong berapa menit, tahu-tahu suara tidak terdengar. Perhatikan, kita punya, semoga jelas insyaallah. Semoga jelas. Alhamdulillah nggak ada yang komplain, insyaallah ini jelas. Alhamdulillah. Kita punya lafaz shaim. Shaim artinya adalah orang yang berpuasa. Shad, hamzah sama huruf mim. Saat kita mau menjamakkan lafaz shaimun dengan jamak mudzakkar salim, maka tinggal menambahkan wawu sama nun menjadi shaimuna, ataupun ditambahkan ya sama nun menjadi shaimina. Kalau ditanya apakah shaimuna ini, kan menjadi shaimuna. Shaimuna. Kalau ditanya, apakah susunannya bentuk tunggal dari kata shaimuna? Urutannya ada yang kita rubah hurufnya, ataukah tidak ada yang dirubah? Bangunan kalimatnya itu ada yang dirombak, ada yang direhab, ataukah tidak ada yang direhab? Kalau tidak ada yang direhab, baik dari segi urutannya ataupun harokatnya, maka saat dijamakkan, maka jamaknya disebut sebagai jamak mudzakkar salim. Ada penambahan salim di sana. Tinggal menambah wawu sama nun. Wawu sama nun ini, ataupun ya sama nun dari lafaz shaimun menjadi shaimina. Ataupun shaimuna saat ditambahkan wawu sama nunnya. Inilah yang disebut sebagai jamak mudzakkar salim. Apakah ada hal yang dikecualikan di sana? Naam, ada hal yang dikecualikan, yaitu untuk jamak yang mana saat mau menjamakkan suatu lafaz atau menjamakkan suatu kata yang tunggal, maka komponen ataupun mungkin bangunan kalimat mufradnya ataupun bentuk bangunan pembentuk lafaz tersebut akan diotak-atik, akan dirubah, akan dirombak. Mungkin hurufnya yang dirubah, mungkin ada yang ditambah hurufnya, mungkin harakatnya ada yang dirubah. Maka jamak semacam ini disebut sebagai jamak taksir. Artinya kassaro yukassiru taksiron. Kassaro artinya memecah-mecahkan. Artinya memang dijing-jing. Orang Jawa istilah dijing-jing. Ataupun diremukin. Tidak dibuat ataupun ditetapkan dari bentuk mufradnya. Ini yang disebut sebagai jamak taksir. Atau musarifah disebut sebagai jamak yang tidak beraturan. Beda dengan jamak mudzakkar salim ataupun jamak muannats salim yang disebut sebagai jamak yang beraturan. Tinggal menambah wawu sama nun ataupun ya sama nun. Sedangkan untuk jamak tafsir tidak semacam itu. Sebagai contohnya, perhatikan ya ikhwas sekalian. Kita sampaikan lafaz waladun. Waladun artinya adalah seorang anak laki-laki. Anak kecil laki-laki. Saat mau dibuat jamak, jamaknya waladun itu adalah auladun. Perhatikan, auladun. Kalau waladun, satu orang laki-laki. Kalau auladun, banyak anak laki-laki. Kita perhatikan bentuk mufradnya. Ini bentuk mufrad atau bentuk tunggal. Ini adalah bentuk jamaknya. Sekarang antum perhatikan bentuk mufradnya. Wawu lam semadal. Harakatnya fathah. Kemudian untuk jamaknya ternyata sudah ada penambahan huruf hamzah. Wawunya yang asalnya dia berharokat ternyata di dalam jamaknya dibuat sukun. Setelah huruf lam, aslinya cuma ada huruf dal dalam bentuk mufradnya. Tetapi saat dibuat jamak ada pemisah yang berupa huruf alif. Inilah yang disebut sebagai jamak tafsir, jamak yang tidak beraturan, punya peraturan sendiri, ada wazan-wazan ataupun pola sendiri yang perlu kita ketahui nanti saat membahas masalah jamak tafsir. Saat membahas masalah jamak tafsir. Misalkan gulamun dirubah menjadi gilman, syekhun dirubah menjadi syuyukhun, baitun dirubah menjadi buyutun, zikron dirubah menjadi azkarun. Gak beraturan antara lafaz dengan lafaz yang lainnya. Beda dengan yang tadi itu, dengan jamak mudzakkar salim ataupun muannats salim. Kita perhatikan di kembali ke kitabnya insyaallah.
warfa biwawin wa biyajrur wansibi salima jam'i amirin wa muznibi. Jadi untuk jamak mudzakkar salim, tadi kita sampaikan di awal bahwa jamak mudzakkar salim ini adalah termasuk lafaz yang mana dia itu menempati posisi dari segi i'rabnya adalah i'rab niyabi. Ada harokat diganti dengan posisi menjadi suatu huruf. Misalkan untuk isim mufrad itu kan tanda rafa'nya ditandai dengan dhammah. Tapi untuk jamak mudzakkar salim, dhammah di sini digantikan dengan suatu huruf yaitu huruf waw. Kita perhatikan bahwa untuk jamak mudzakkar salim di saat rafa warfa biwawin, maka rafa'kanlah dia dengan tanda waw. Misalkan jamak mudzakkar salim ini posisinya dia dalam suatu jabatan kalimat, dia menjadi suatu fa'il. Ja'al muslimuna, ja'al shaimuna, ja'al hadiruna. Ja'al muslimuna, orang-orang muslim banyak telah datang. Orang muslim banyak telah datang. Kalau ditanya yang telah datang ini siapa? Maka jawabannya adalah orang-orang muslim telah datang. Maka kalau ditanya itu pelakunya siapa? Yang telah datang siapa? Adalah orang-orang muslim. Artinya kata al-muslimuna dia berfungsi sebagai suatu fa'il. Dan hukum fa'il adalah rafa'. Tanda rafa'nya apa? Tanda rafa'nya bukanlah dhammah. Kita perhatikan. Tanda rafa'nya bukanlah dhammah, tapi tanda rafa'nya adalah waw. Ja'a. Kita sebutkan contoh-contoh yang simpel-simpel saja. Ja'al muslimuna. Al-muslimuna orang muslim banyak. Kalau muslimun satu orang muslim. Tapi kalau al-muslimuna orang muslim banyak. Saat kata al-muslimuna dia posisinya adalah sebagai suatu subjek ataupun pelaku yang dalam bahasa Arab disebut sebagai fa'il, maka saat dalam keadaan rafa' kata beliau warfa' biwawin. Rafa'kanlah dengan tanda waw. Maka wajib hukumnya wawu di sini kita sebutkan sebagai tanda rafa'nya. Berarti bukan dhammah yang berada di atasnya huruf mim, tapi tanda rafa'nya adalah wawu. Apakah boleh kalau seandainya kita mengatakan ja'al muslimina? Tidak boleh. Karena kenapa? Karena ya itu adalah diperuntukkan untuk wabiyajru wangsibi. Dan dengan tanda ya, nasobkanlah dan juga jarkanlah jamak mudzakkar salim. Artinya wawu untuk jamak mudzakkar salim dijadikan sebagai tanda rafa. Sedangkan ya untuk jamak mudzakkar salim dijadikan sebagai tanda jar dan juga tanda nasab. Ja'al muslimuna wa ra'aitul muslimina. Perhatikan saat dalam keadaan nasab. Ra'aitul muslimina. Muslimina. Al-muslimina dia sebagai maf'ulun bihi ataupun sebagai objek. Ra'aitu ana melihat. Ente lihat siapa? Ana melihat al-muslimin. Ana melihat orang-orang muslim. Artinya al-muslimin di sini dia sebagai objek ataupun sebagai maf'ulun bihi. Kalau sebagai maf'ul bihi maka hukumnya adalah nasab dan saat nasab ditandai dengan ya. Berarti keberadaan ya yang ada pada lafaz al-muslimin di sini dia sebagai tanda nasab, begitupun untuk saat dalam keadaan jar. Marartu bil muslimina, ana bersua dengan orang-orang muslim. Marartu bil muslimina. Kita tahu kata al-muslimina pada lafaz marartu bil muslimina bahwa dia dalam keadaan jar, tahu dari mana? Adalah dari keberadaan huruf ba yang ada sebelum lafaz al-muslimin. Berarti al-muslimin dia dalam posisi majrur, disejarkan dan menggunakan huruf jar yang berupa ba. Berarti keberadaan ya yang ada pada lafaz bil muslimina itu sebagai tanda jar. Artinya bahwa
Untuk huruf ya itu bisa diberlakukan sebagai tanda jar dan bisa juga diberlakukan sebagai tanda nasab. Kita lanjutkan lagi. Salima jam'i amirin wa mudnibi. Salima jam'i amirin. Ini adalah istilahnya idhafatus sifat ilal mausuf. Mengidhafakan sifat kepada mausufnya. Asalnya adalah al-jama' as-salim. Al-jama' as-salim. Artinya di sini adalah jamak mudzakkar salimnya untuk lafaz amir dan juga untuk lafaz mulnib. Beliau di sini sebagai biasanya kelas sekalian bahwa al-musannif rahimahullah beliau sering menyebutkan tentang contoh yang beliau gunakan untuk membahas masalah hukum. Menyebutkan contoh kemudian dibahas masalah hukumnya oleh para syarihnya. Beliau di sini menyebutkan amirin wa mudnibin itu adalah untuk dua lafaz yang telah memenuhi syarat untuk dijamakkan sebagai jamak mudzakkar salim, yaitu yang berupa isim jamid dan juga berupa sifat. Isim jamid dan juga yang berupa sifat. Nanti insya Allah satu persatu akan dibahas oleh beliau dan insya Allah akan kita bacakan syarahnya yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Aqil rahimahullah. Zakar al-musannif rahimahullah. Al-musannif rahimahullah beliau menyebutkan qismain, dua pembagian. Yu'rabani bil huruf, yang di'rabi dengan menggunakan tanda huruf. Al-musannif rahimahullah telah menyebutkan dua lafaz ataupun dua hal, dua bab yang mana tanda i'rabnya adalah ditandai dengan menggunakan suatu huruf. Dua kemarin sudah kita sampaikan, yaitu ahaduhumal asma'u sittah. Salah satunya adalah asma sittah, abun, akhun, hamun, fu, hamadu, sama hanu, asma sittah. Kemudian watsanil musanna, sedangkan yang kedua adalah isim tasniyah ataupun isim musanna. Az-zaidani, az-zaidaini, al-baitani atau al-baitaini itu adalah isim tasniyah. Kemudian waqad taqaddama al-kalamu 'alaiha, telah terdahulu ataupun telah dibahas sebelumnya. Telah pembicaraan masalah ini telah dibahas. Tsumma dzakara fi hadzal bait al-qism ats-tsalits, kemudian beliau menyebutkan dalam bait ini yaitu bait warfa bi wawin wa bi yajru wa sibi salima jam'i amirin wa mudnibi. Dalam bab ini, dalam bait ini, beliau menyebutkan pembagian yang ketiga. Tadi kita sampaikan di awal bahwa suatu lafaz ataupun suatu bab yang mana saat rafa yang dalam segi i'rabnya ditandai dengan huruf itu ada tiga lafaz ataupun tiga hal. Yang pertama adalah isim tasniyah, kemudian asma sittah, kemudian terakhir adalah jamak mudzakkar salim yang dibahas pada bait yang ke-30 ini. Tsumma dzakara fi hadzal bait al-qism ats-tsalits wa huwa jam'ul mudzakkar salim, yaitu jamak mudzakkar salim. Wa ma humila ilaihi, dan juga lafaz-lafaz yang disamakan dengan jamak mudzakkar salim yang hukumnya dipikulkan disamakan dengan jamak mudzakkar salim. Wa i'rabnya perhatikan persegi perubahannya adalah bil wawi raf'an, saat rafa ditandai dengan wawu. Ja'al muslimuna. Kemudian wabil ya'in nasban wa jarran, dan saat jar dan juga nasab ditandai dengan ya. Wa ra'aitul muslimina wa marartu bil muslimina. Wa asyara biqaulihi, dan musannif rahimahullah beliau mengisyaratkan dengan perkataan beliau amirin wa mudnibi ila ma yujma' hadzal jam'a, kepada suatu lafaz. Jadi beliau mengisyaratkan, memberikan suatu sinyal terlebih dahulu dalam baitnya, yaitu dalam lafaz amirin wa mudnibi, tentang apa? Tentang masalah suatu lafaz yang bisa dijamakkan ke dalam jamak ini, yaitu ke dalam jamak mudzakkar salim. Artinya lafaz amir dan juga lafaz mudnibi itu mewakili semua lafaz yang telah memenuhi syarat untuk bisa dijamakkan dalam jamak mudzakkar salim. Wa huwa qisman, ada dua macam, ada dua hal
yang bisa dijamakkan ke dalam jamak muzakkar salim. Artinya untuk lafaz-lafaz yang tidak masuk dalam dua kategori ini, maka tidak bisa dijamakkan dengan jamak muzakkar salim. Contohnya apa? Misalnya waladun ataupun rajulun. Tidak boleh kita mengatakan rajuluna. Nanti insyaallah dibahas satu persatu. Fa yustaratu fil jamidi. Perhatikan, ini kemudian beliau membahas tentang syarat yang ada pada isim jamid. Jadi bukan sembarang isim jamid, tapi isim jamid yang telah memenuhi syarat juga. Artinya syarat di dalam syarat. Syarat dalam syarat. Kita perlu terlebih dahulu kita sampaikan tentang masalah isim jamid. Tentang isim jamid ya ikhwah sekalian, ma la yu'khad an ghairihi atau ma la yushtaq an ghairihi, yaitu suatu lafaz yang tidak diambil dari lafaz yang lainnya. Artinya lafaz ataupun isim jamid di sini dia bukanlah isim yang diambil ataupun berderivasi dari lafaz yang lainnya. Bukan diambil dari lafaz yang lainnya, tetapi memang dia itu adalah al-maddah al-khamah, adalah materi asli pembentuk suatu lafaz. Memang dia asli, bukan turunan dari lafaz yang lainnya. Bukan turunan dari lafaz yang lainnya. Ini adalah isim jamid. Kebalikannya adalah isim mustaq. Isim mustaq bagaimana? Dia itu diambil dari kata yang lainnya. Misalkan kita punya lafaz dharibun, artinya orang yang telah memukul. Kata dharibun itu diambil dari kata yang lainnya, artinya hasil turunan dari lafaz yang lainnya, dari doroba ataupun dari kata darbun. Baru kemudian setelah ditasrif, dirubah perubahannya menjadi kata dharibun. Begitupun untuk kata madrubun, isim maf'ul. Mereka ini adalah termasuk isim mushtaq. Termasuk isim mushtaq. Untuk syarat di sini ini, isim jamid itu adalah bukan isim mushtaq. Dan yang perlu dibedakan ya kawan sekalian, antum sering mendengar, kita sering mendengar ada istilah fi'il jamid, ada istilah isim jamid, ada fi'il jamid, ada isim jamid. Saat yang kita bicarakan itu adalah masalah isim yang jamid, maka pasangannya adalah isim mushtaq. Sedangkan kalau disebutkan fi'il jamid, maka pasangannya adalah fi'il mutasarrif. Artinya fi'il yang jamid itu adalah fi'il yang tidak bisa ditasrif, tidak bisa dirubah ke dalam lafaz yang lainnya. Contohnya lafaz laisa. Laisa ada suatu fi'il jamid, tidak bisa ditasrif menjadi laisa yulaisu laisan. Tidak ada. Inilah yang disebut sebagai fi'il jamid. Sedangkan yang bisa tasrif, fa'ala yaqulu fa'lan maf'alan fa huwa fa'ilun, dan juga seterusnya, itulah yang disebut sebagai fi'il mutasarrif. Artinya fi'il yang bisa ditasrif, kebalikannya adalah fi'il yang jamid. Di sini apa sekalian, ini adalah isim yang jamid, artinya isim yang tidak diambil dari kata yang lainnya. Contohnya adalah lafaz syajaratun, dia tidak diambil dari kata yang lainnya. Lafaz baitun, dia tidak diambil dari kata yang lainnya. Nama orang yang bernama Zaidun, dia juga tidak diambil dari kata yang lainnya. Inilah yang disebut sebagai isim jamid. Berarti di sini ya sekalian, nanti ini dibahas masalah isim jamid. Dan tidak sembarang isim jamid bisa dijamakkan dengan jamak mudzakkar salim. Tapi untuk isim jamid yang telah memenuhi syarat, karena misalnya kata darbun ataupun bentuk masdar, semuanya adalah isim jamid. Bentuk masdar semuanya adalah isim jamid. Karena kenapa? Karena masdar di sini adalah menurut jumhur ulama, menurut ulama Basrah adalah kata dasar sebelum menjadi suatu fi'il. Berarti masdar terlebih dahulu baru kemudian fi'il. Saat dikatakan masdar itu adalah isim jamid, memang dia itu asli adalah kata yang asli, belum tidak diambil dari kata yang lainnya. Walaupun dia jamid, tetapi dia tidak bisa dijadikan sebagai jamak mudzakkar salim karena tidak memenuhi syarat. Artinya tidak semua isim jamid
itu bisa dijamakkan dengan jamak mudzakkar salim. Hanya berapa isim jamid saja ataupun isim jamid yang telah memenuhi syarat. Kita bacanya satu persatu insyaallah. Fa yushtaratu fil jamidi, disyaratkan dalam isim jamid. Maksudnya isim jamid yang mau dijadikan sebagai jamak mudzakkar salim. Fa yushtaratu fil jamidi ayyakuna alaman. Perhatikan ini, bahwa isim jamid yang bisa dijadikan sebagai jamak mudzakkar salim harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama adalah hendaknya isim jamid tersebut dia adalah isim alam. Nama orang, alamus syakhsi, nama orang. Zaid, Muhammad, Khalid. Berarti kalau bukan nama orang maka tidak bisa dijadikan sebagai jamak mudzakkar salim. Termasuk tadi itu kita sampaikan kata baitun, dia itu adalah isim jamid, tetapi dia bukanlah nama orang. Baitun artinya sebuah rumah. Tidak bisa kalau seandainya kita mengatakan banyak rumah, kemudian kita terjemahkan baituna, coret, tidak bisa. Karena baitun bukanlah nama orang. Kecuali ada orang Indonesia yang ada namanya aneh-aneh. Atani Laila. Ada orang namanya Atani Laila. Mendatangiku pada waktu malam. Atani Laila. Orang Indonesia itu masya Allah kreatif, subhanallah. Kalau seandainya ada orang namanya Baitun, namanya anaknya Pak Karjo, Pak Muhammad, Pak Jauri. Nama-nama mereka kebetulan sama, Baitun. Nama orang. Kalau seandainya Baitun dijadikan sebagai nama orang, maka dia telah memenuhi syarat. Artinya isim jamid alaman telah menjadi nama orang. Sehingga tidak masalah kalau seandainya kita mengatakan Ja'al baituna. Mas Bait 3 telah datang. Mas Bait 3 telah datang. Tetapi kalau sekedar masdar maka tidak bisa karena bukan nama orang. Ini syarat yang pertama, bahwa fa yushtatu fil jamidi ayyakuna alaman, hendaknya ini adalah isim alam, nama orang. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, isim jamid itu bisa dijamakkan dengan jamak mudzakkar salim. Masya Allah, ini waktunya sudah habis. Insya Allah sampai poin ini, sampai syarat yang kedua dari sebuah isim jamid bisa dijamakkan ke dalam jamak mudzakkar salim. Insya Allah syarat yang kedua akan kita bahas pada pertemuan setelahnya insya Allah, yaitu untuk lafaz ayyakuna alaman li mudzakkarin aqilin. Insya Allah kita ulang lagi nanti pertemuan berikutnya. Semoga yang kita bahas membawa manfaat ya Allah sekalian. Terus belajar, terus ikhlaskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala untuk belajar agama Islam. Semoga segala kebodohan yang ada dalam diri kita semua disirnakan dalam hidup kita insyaallah ya rabbal alamin secara bertahap. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.